Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 10.1. Di sini kami akan membawakan materi mengenai Kerajaan Samudra Pasai. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Dengan saya Aslam Wildani. Saya Andri Junaidi. Saya Ahmad Rifai. Saya Ebenezer Nanuani. Saya Abi Tereza. Perkenalkan, nama saya Afif Rianto. Identitas. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama yang berdiri di Nusantara, khususnya di pesisir utara Pulau Sumatera pada abad ke-13 Masehi. Diperkirakan sekitar tahun 1267 Masehi. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Malik Al-Saleh yang merupakan penguasa pertama sekaligus pelopor penyebaran agama Islam di wilayah tersebut. Samudra Pasai dikenal sebagai kerajaan maritim yang sangat strategis karena posisinya berada di jalur perdagangan internasional Selat Malaka yang menghubungkan pedagang dari Arab, India, dan Tiongkok. Bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Melayu kuno, sementara sistem pemerintahan bersifat monarki. Samudra Pasai tidak hanya berfokus pada perdagangan, tetapi juga menjadi pusat pendidikan agama Islam dan kebudayaan, sehingga banyak ulama dari Timur Tengah dan pedagang Muslim datang untuk belajar sekaligus menyebarkan agama Islam di Nusantara. Peta lokasi. Wilayah inti Samudra Pasai terletak di pesisir utara Pulau Sumatera, tepatnya di sekitar Luwuk, Seumawe, dan Aceh Utara pada masa kini. Letaknya yang menghadap Selat Malaka membuat Samudra Pasai menjadi titik strategis jalur perdagangan internasional, sehingga pedagang dari Arab, India, dan Tiongkok sering singgah untuk berdagang rempah-rempah, emas, dan hasil bumi lainnya. Selain itu, lokasi pesisir ini memungkinkan kerajaan untuk membangun pelabuhan dan armada laut guna mengontrol jalur perdagangan. Wilayah ini subur dan mendukung kehidupan masyarakat agraris serta menjadi ekonomi maritim. Posisi strategis Samudra Pasai juga memungkinkan interaksi budaya antara masyarakat lokal dan para pedagang Muslim dari luar negeri, sehingga kerajaan ini menjadi pusat kebudayaan dan agama Islam di Nusantara. Sejarah berdiri dan perkembangannya. Kerajaan Samudra Pasai didirikan sekitar tahun 1267 Masehi oleh Sultan Malik Al-Saleh, seorang penguasa lokal yang memeluk agama Islam. Pada awalnya, kerajaan ini merupakan kerajaan pesisir yang kecil, tetapi berkembang pesat karena letaknya yang strategis di jalur perdagangan internasional. Setelah Malik Al-Saleh, kepemimpinan dilanjutkan oleh putranya, Sultan Malik Al-Zahir, yang memperluas wilayah kerajaan dan memperkuat perdagangan lada dan emas. Samudra Pasai menjadi tujuan utama pedagang Muslim dari India, Arab, dan Tiongkok, serta pusat penyebaran ilmu agama Islam di Nusantara. Pada masa kejayaannya, kerajaan ini juga dikenal sebagai kerajaan kosmopolitan yang toleran terhadap pedagang dan ulama asing. Namun, kejayaan Samudra Pasai mulai menurun setelah menghadapi serangan dari kerajaan Majapahit dan pengaruh kolonial Portugis pada awal abad ke-16. Meskipun demikian, pengaruh Samudra Pasai tetap terlihat dalam perkembangan Islam dan perdagangan di wilayah Sumatera dan sekitarnya. Raja-raja dan kebijakan penting 1. Sultan Malik Al-Saleh 1267 sampai 1297 Masehi, pendiri kerajaan sekaligus raja pertama, memelopori penyebaran agama Islam di Nusantara, menetapkan sistem pemerintahan monarki dan membangun infrastruktur pelabuhan untuk perdagangan. 2. Sultan Malik Al-Zahir 1 1297 sampai 1326 Masehi, putra Malik Al-Saleh yang melanjutkan pembangunan kerajaan, memperluas wilayah kekuasaan dan memperkuat perdagangan lada dan emas, menjalin hubungan dagang dan diplomatik dengan kerajaan di India, Arab, dan Cina. Tiga. Sultan Ahmad Bahyan Syah 1326 sampai 1345 Masehi,
memperkuat stabilitas politik dan keamanan wilayah pesisir, menekankan pendidikan agama Islam dan pembangunan masjid. 4. Sultan Zainal Abidin 1345 Masehi mengatur sistem administrasi kerajaan dan memperkuat perekonomian, menjaga hubungan damai dengan kerajaan tetangga, memperluas jaringan perdagangan hingga Selat Malaka dan Semenanjung Melayu. Peninggalan makam Sultan Malik As-Soleh di Godong, Aceh Utara merupakan makam raja pertama yang menjadi tempat ziarah, menjadi bukti awal penyebaran Islam di Nusantara. B. Naskah dan batu nisan bertuliskan Arab. Ditemukan beberapa batu nisan dan naskah yang menunjukkan pengaruh Islam kuat. Beberapa naskah berisi catatan perdagangan, pendidikan, dan ajaran agama. C. Mata uang dirham. Dirham emas menjadi alat transaksi perdagangan, menunjukkan sistem ekonomis kerajaan yang maju, digunakan untuk perdagangan lokal maupun internasional, khususnya dengan pedagang India dan Arab. D. Jejak arkeologis lain. Beberapa situs pelabuhan dan sisa bangunan pertahanan pesisir menjadi bukti peran Samudra Pasai sebagai pusat perdagangan dan pelabuhan strategis di Asia Tenggara. Kesimpulan, Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Nusantara yang berdiri pada abad ke-13 di pesisir utara Sumatera, Aceh. Kerajaan ini menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam dengan raja-raja seperti Sultan Malik Al-Saleh yang menekankan perdagangan, politik, dan pendidikan agama. Peninggalannya seperti makam raja, naskah Arab, dan mata uang dirham menunjukkan kemajuan ekonomi dan budaya, serta menjadi dasar perkembangan kerajaan Islam di Nusantara. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.